Oke, nah nama serialnya adalah serial realitas sosial. Jadi supaya engage sama teman-teman yang di YouTube ya, simak baik-baik ya. Tapi ini sebenarnya namanya interaksi kelompok, interaksi ya gitulah ya. Sebenarnya psikologi sosial. Kita mulai dari psikologi dulu ya. Psikologi itu psi kan? Lambangnya kayak gini nih, psi. Psi itu artinya apa? Nggak ada artinya. Psi itu sama kayak alfa, beta, gamma, tahu? Simbol-simbol itu. Nah, ini namanya psi. Nah, makanya untuk ngejelasin psikologi pakai trisula, bukan trisula sebenarnya tapi psi. Pahamnya sampai sini jelas ya? Nah, psikologi itu apa? Psikologi itu ilmu yang mempelajari apa? Proses mental yang melatar belakangi Perilaku plus proses mental. Nah, karena psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental, maka ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah perilakunya. Ya, perilaku itu bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan. Nah, perilaku ini spesifik ke yang bisa kelihatan. Sedangkan yang nggak bisa kelihatan, namanya proses mental. Nah, ternyata cabang-cabang psikologi itu banyak. Ilmu yang mempelajari psikologi normal disebut psikologi dasar. Ya. Jadi psikologi dasar itu bagaimana ya normalnya orang-orang itu punya perilaku dan proses mental. Normalnya orang punya proses mental itu kayak gimana? Itu di psikologi dasar. Jadi yang pertama namanya adalah psikologi psi dasar. Jelas ya sampai sini ya? Terus ternyata ada perilaku-perilaku yang tidak normal. Namanya psikologi normal. Nah, ternyata bukan. Kalau ini kan psikologi normal bukan psikologi normal kan namanya, tapi psikologi dasar. Nah, kalau psikologi tentang ngomongin keabnormalan, psikologi lanjutan. Bukan psikologi lanjutan, bukan psikologi spesifik psikologi. Psikologi apa cabang ilmunya? Hah? Klinis. Jadi kalau ditanya psikologi klinis itu mempelajari apa? Jawabannya adalah mempelajari, kan kalau dasar mah mempelajari titik nolnya manusia. Jadi kalau ini garis, maka mempelajari apa yang normal, titik nolnya. Seperti apa rata-ratanya. Nah, orang-orang yang ada di sini itu seperti apa? Itu psikologi dasar. Paham ya? Ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental yang normal, psikologi dasar. Mengkaji yang normal. Paham sampai sini ya? Tapi kalau cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental, tapi ngomongin yang ketidaknormalan, bukan psikologi abnormal walaupun ada mata kuliahnya, tapi cabangnya namanya bukan psikologi abnormal, tapi psikologi klinis. Dia mempelajari yang mana? Dari nol ke mana? Ke minus. Gitu. Dan mempelajari gimana ya? Kenapa ya? Kok mereka bisa jadi minus? Paham sampai sini ya? Normalnya orang gimana? Kok ada yang minus? Kayak gitu ya, paham ya sampai sini ya? Gangguan belajar, gangguan kepribadian, gangguan mental, gangguan sindrom lah, disorder lah. Yang dipelajari apa dulu? Normalnya dulu, baru kita nanti nyari tahu kok bisa ya. Nah, itu dipelajari di psikologi klinis. Seru ya psikologi ya? Mantap. Siapa dulu atuh? Ya orang lain yang bikin psikologinya ya. Terus ada psikologi apa lagi? Nah, kalau dari nol ke minus, psikologi klinis. Nah, sekarang orang yang mempelajari perilaku dan proses mental supaya dia bisa dari nol supaya jadi plus. Psikologi apa? Positif. Bukan psikologi positif. Itu nanti beda lagi. Psikologi positif mah bukan cuma plus tapi plus. Plus dah. Enggak, ini mah yang plus. Psikologi apa? Sosial? Bukan. Nanti itu mah di puncaknya terakhir. Kan kita bahas psikologi sosial nih, ngomongin realitas sosial. Itu mah nanti puncaknya. Dikasih teaser dulu. Sebelum itu ada psikologi apa? Psikologi apa? Sok ya, asal tebak weh. Psikologi dari
Untuk mindahin orang-orang yang normal jadi plus. Pendidikan penting nggak? Kan kalian teh orang normal ya, bener nggak? Atau pada minus? Tapi kan ada juga yang bilangnya psikologi mah berobat jalan kan? Ya jangan-jangan kalian teh tanpa sadar minus ya? Seenggaknya nyampe 0 dulu aja set. Nah kalau pendidikan mah tadi mengupayakan setelah normal kita diangkat terus supaya nyampe ke titik plus ya. Makanya pendidikan mah upaya kita untuk merubah dari apa adanya ya senatural mungkin jadi ada sesuatunya, jadi ada apanya gitu. Paham sampai sini ya? Jelas ya? Dasar, psikologi dasar, klinis, pendidikan, nanti ada banyak lagi. Nah, cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental yang normal di masa-masa tertentu, di rentang masa tertentu, di lifespan tertentu. Itu namanya psikologi apa? Psikologi perkembangan. Atau sekarang sebenarnya lebih tepatnya bukan psikologi perkembangan, tapi lifespan psikologi ya, psikologi perkembangan. Udah pernah diajarin kayak gini belum? Belum ya? Psikologi perkembangan. Nah nanti ke depan orang-orang itu pada milih, kira-kira aku mempelajari manusianya, mau psikologinya psikologi kemana? Jelas ya? Aku mah mau dasar aja. Dasar kedul ya, dasar males. Pengennya yang dasar-dasar aja kan nggak gitu. Orang-orang yang ngomongin soal hal-hal dasar alamiah nanti masuknya di psikologi dasar. Tapi nggak juga. Nanti ini cabangnya yang lebih spesifik namanya evolutionary psychology. Mempelajari hal-hal apa yang alamiah dan kalaupun mereka berkembangnya pasti secara evolutionary kan? Evolusinya apa yang terjadi? Itu di sini ngomongin ini nih, yang normalnya gimana, alamiahnya gimana. Cabang lainnya psikologi dasar itu selain evolutionary psychology apa? Cross cultural psychology. Di antara berbagai budaya apa kesamaan satu sama lain? Paham sampai sini ya? Jadi seru nih, orang-orang yang senang mempelajari apa-apa yang alami biasanya akan kebagi ke dua tempat. Apakah itu cross cultural psychology atau ke evolutionary psychology. Paham sampai sini ya? Atau teman-teman yang suka klinis, aku mah seneng banget ngulik-ngulik gangguan. Ada orang kena gangguan jin aja aku datengin gitu ya. Kamu khodamnya apa? Kecoa racing misalkan ya, dicari. Nah itu tuh berarti teman-teman jangan-jangan suka mempelajari perilaku dan proses mental di psikologinya psikologi klinis ya. Nah ini cocok jadi psikolog nanti yang praktek atau lanjutin profesi. Kenapa? Karena mengatasi masalah-masalah ini kan. Normalnya gimana? Dia jadi minus. Aku ajak kamu menuju normal. Makanya mulai dari nol itu bagus daripada mulai dari minus. Karena dari minus kita harus mengenolkan dulu ya. Paham sampai sini ya? Pendidikan, nah banyak juga kan orang-orang yang concern di bidang pendidikan. Gimana ya mengatasi gangguan belajar? Anak ini udah siap belum ya? Udah matang belum ya untuk bisa mempelajari hal tertentu kan gitu di pendidikan. Nah kalau perkembangan tadi ngomongin yang natural alamiah, kata kuncinya adalah apa? Lifespan ya, rentang kehidupan. Ini ditulis dulu ya. Lifespan ya. Nah yang mau kita bahas panjang selama beberapa pertemuan ke depan adalah ngomongin yang satu lagi, yang ini nih, psikologi sosial gitu. Apa itu psikologi sosial? Nah kita masuk baru. Kira-kira menurut teman-teman psikologi sosial itu apa? Ini yang cross cultural tadi Pak. Cross cultural? Bukan, kan kita nggak lagi nyari hal yang alamiah. Cross cultural tuh hal apa yang alami di semua orang terlepas dari apapun budayanya. Contoh gini, melambai tangan itu apakah alami di semua orang yang berpisah? Apakah semua orang yang berpisah melambaikan tangan? Di berbagai budaya? Enggak juga kan? Berarti itu bukan yang alami kayak gitu. Nah cross cultural itu mempelajari itu. Kalau misalkan begini, apakah artinya stop? Stop. Kau mencuri hatiku. Apakah iya? Enggak. Kalau orang tangannya gini, berarti stop enggak? Atau di Korea kayak gini stop bukan? Yo jum caran nek. Kan belum tentu ya. Apakah stop? Nah, ini yang menarik. Ada peristiwa di
ada peristiwa yang menyedihkan. Ada tentara Amerika ditugaskan di Afghanistan. Orang nggak boleh lewat. Nah, ini ada rombongan mempelai pria mau masuk ke sebuah wilayah yang terlarang. Di-stop sama tentaranya. Tentara Amerika yang nyetop tangannya begini yang nyetop. Karena dianggap ini itu gestur yang alami. Pas nyetop kayak gini. Kira-kira kata orang Afghanistan yang naik mobil, ini artinya apa? Apakah stop? Bukan. Ternyata buat orang Afghanistan, ini tuh artinya ahlan wa sahlan, selamat datang. Jadi pas lagi naik mobil, diginiin, terus nereleng, terus aja jalan, akhirnya ditembakin tuh, rombongannya pada meninggal semua. Beda ya gesturnya ya. Nah, itu mah bukan psikologi sosial. Cross cultural mah nggak masuk ke psikologi sosial sebetulnya. Mereka lagi nyari yang alami dan dibandingkan di antara berbagai budaya, kira-kira pada sama apa enggak gitu. Nah, psikologi sosial itu apa berarti? Susah lagi. Psikologi sosial apa? Ya, ini yang menarik nih ya. Ini yang bikin aku senang banget sharing ini, karena hal ini yang membuat aku mind blowing belajar psikologi. Karena selama belajar psikologi kan kita belajar psikodiagnostik ya. Teman-teman suka nggak tahu? Kalau teman-teman suka nggak ya psikodiagnostik ya? Karena aku mah bukan orang klinis ya, nggak begitu suka klinis. Aku nggak begitu suka psikodiagnostik, klasikal, belajar tes, alat tes kan banyak banget. Nah, aku nggak suka. Perasaan aku masuk psikologi bukan buat belajar itu deh. Sampai akhirnya ketemu psikologi sosial. Nah, ini dia. This is what I sign up for. Waktu itu aku kayak gitu, waktu S1 tuh. Nah, aku tuh mau belajar psikologi, kita mau belajar ini. Belajar apa? Psikologi sosial. Ada realitas sosial kita. Yaitu apa? Nah, psikologi sosial itu definisinya ini, teman-teman. Ini kita kesiniin ya. Kata kuncinya adalah presence of others. Jadi kata kunci psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari apa? Nah, ini kata kuncinya lagi. Change. Nih ya. Ini nanti di kamera lihat baik-baik ya. Change, perubahan perilaku dan perubahan proses mental gara-gara apa? Allah sih ya. Semenjak ada dirimu. Kan gitu ya. Itu teh psikologi sosial banget. Di Unpad tanggal 10, kalau bisa teman-teman mesti ikut. Unpad ngundang profesor keren banget dari Belanda. Aku beberapa kali korespondensi dan pengen banget ketemu, cuman sayangnya tanggal 10 teh aku lagi ke Lampung. Ada tokoh dan profesor namanya Jonas Karmans, itu keren banget. Teman-teman mendingan pada daftar deh. Nanti aku kasih ininya, linknya buat daftar. Mending datang ke sana, kalau nggak ikut online. Itu tokoh keren banget. Yang bikin aku suka ini nih. Nah, nanti beliau mau bahas soal man. Man itu artinya human ya. Human itu is social animal. Jadi manusia itu makhluk sosial. Pada datang ya, nanti aku kasih link buat daftarnya. Kalau nggak datang ya berarti memang kalian nggak suka psikologi lah. Yang penting lulus dapat gelar ya. Masuk ke UIPM aja. Nanti dapat sarjana honoris causa ya. Psikologi sosial berarti apa? Mempelajari proses mental karena kehadiran orang lain. Jadi change, perubahan perilaku dan perubahan proses mental karena kehadiran orang lain. Nah, ini yang bikin aku teh, ini dia. Ini yang pengen aku tahu teh. Ini yang dari SMA teh, dari SMP, bahkan dari SMP aku mau pengen masuk psikologi teh. Aku teh pengen masuk psikologi supaya tahu kok orang bisa berubah perilaku, bahkan proses mentalnya gara-gara kehadiran orang lain. Kenapa semenjak ada dirimu dunia terasa indahnya? Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakan. Aduh, ya Allah ya Rabbi ya. Paham sampai sini ya, jelas ya? Ini yang membuat aku jatuh cinta lagi sama psikologi. Makanya aku senang disuruh lagi, ditugasin lagi buat ngajar mata kuliah ini. Karena inilah alasan kenapa aku mencintai ilmu ini. Makanya kenapa dijadiin konten ya. Jangan lupa like, subscribe.
Nah, tapi ternyata, nah ini yang menarik. Nanti kita akan bahas detail. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas detail hal-hal mind blowing apa yang membuat kita malah berubah gara-gara presence of others. Asik ya? Seru ya? Luar biasa. Tapi ternyata perubahan perilaku dan proses mental kita gara-gara kehadiran orang lain nantinya ada 3. Kesatu yang real ya, yang nyata. Jadi perubahan perilaku dan proses mentalnya gara-gara kehadiran orang lainnya nyata. Ya. Contohnya gimana? Kita kuliah jam 9. Jam setengah 9 itu masih malas-malasan di rumah, mending nonton Netflix lah. Atau mending masih selimutan lah. Tapi kemudian ada orang lain yang nyata, yaitu siapa? Orang tua kita, si mama, tiba-tiba ke kamar. Kamu bukannya kuliah? Malas mah. Kuliah sana. Mama udah susah-susah bayar. Ya udahlah kuliah. Tadinya nggak mau kuliah, paham ya sampai sini ya? Tapi gara-gara kehadiran si mama masuk ke kamar, mamahnya nyata nggak? Nyata. Ada? Ada. Kelihatan? Kelihatan. Bisa dipegang mamahnya? Ya bisa ya, makanya nyata kan? Karena kehadiran si mamah nyata, tadinya kita nggak mau kuliah, jadi mau kuliah. Itu kan change behavior, ya nggak? Paham sampai sini ya? Itu namanya real. Presence of others-nya real, nyata. Tapi yang kedua yang menarik, ada kehadiran orang, presence of others-nya itu nggak real, tapi imply. Imply itu apa maksudnya? Nah, kita udah malas, pengen maraton Netflix lah, pengen maraton nonton, udah nggak mau kuliah. Tapi terus kemudian ingat si mamah di kampung halaman. Apa kata mamah aku kalau tahu aku nggak berangkat kuliah? Aku di kosan, aku sendirian, tapi ingat mamah aku yang ada di kampung halaman. Mamanya ada? Nggak ada secara langsung, tapi ada kan? Masih hidup? Bahkan, naudzubillah nih ya, walaupun nggak ada, tapi masuk di kepala kita, itu namanya imply. Aduh, gimana kalau ternyata mamah aku masih hidup dan tahu kalau aku malas-malasan kayak gini? Nggak bisa, aku harus berubah. Itu namanya presence of others-nya nyata nggak? Tapi apa? Imply. Kita punya sampah, mau buang sampah, nggak enak ada orang lain. Kita nggak jadi buang sampah sembarangan. Kebayang sampai sini ya? Orang lainnya nyata. Perilaku kita jadi berubah. Tadinya mau buang sampah sembarangan, tapi ada orang lain. Nggak jadi, malu. Kita mau buang sampah, kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi kita ingat, malu kalau kita dilihat orang. Apa nanti kata orang lain yang ngelihat kita? Itu namanya apa? Imply. Presence of others-nya imply. Nah, yang ketiga yang lebih menarik lagi. Ya, di kajian di psikologi sosial itu yang lebih menarik. Yang ketiga apa? Real, imply, or ini imagine. Gitu. Kalau imagine tuh menarik tuh. Orangnya ada nggak? Nggak ada. Bakalan ada nggak? Belum tentu ada. Contoh, 8:30 kuliah jam 9 malas banget. Udah aku nggak mau kuliah. Tapi tiba-tiba muncul pikiran, kalau aku nggak berangkat keluar dari kosan, kalau aku nggak jalan, maka aku nggak akan pernah punya peluang untuk ketemu someone special someday maybe-nya aku. Aku nggak mungkin akan dapat jodoh, kan gitu ya? Emang bakal dapat jodoh? Belum tentu. Emang ada jodohnya? Belum tentu. Barangkali pas keluar kamar kosan langsung meninggal kan? Ya kan belum tentu. Tapi bayangin, gara-gara presence of others-nya imajinatif, dibayangkan, membuat kita malah berubah. Nah, ini yang membuat aku tertarik banget sama psikologi sosial ya. Ternyata realitas sosial kita bahkan ada di kepala. Makanya ada buku yang aku seneng banget, terus aku baca ulang-ulang sekarang. Tiap kali dia muncul edisi baru, walaupun edisi revisi, tetap aku beli. Aku punya fisiknya di tahun 2012 ya. Social Cognition namanya, From Brain to Culture. Bukunya Fiske sama Taylor, 2012 tuh. Setelah itu aku nggak beli fisiknya, terus-terusan beli versi e-booknya sampai sekarang. Bagus terus. Karena apa? Bahkan realitas sosial
Bahkan realitas di psikologi sosial itu mengubah kita bahkan secara imagine. Aku nggak mau, aku nggak kuliah, nggak bener. Nanti gimana kalau anak aku ngelihat bapaknya? Bayang nggak sampai sini? Aku suka kayak gitu. Aku punya bapak nggak bener nih. Misalkan, aku mungkin kena luka pengasuhan, tapi aku nggak mau anak aku punya pikiran yang sama, mikir bahwa aku juga bapak yang nggak bagus. Paham nggak sampai sini? Anaknya belum tentu ada. Belum tentu ada yang mau sama kita buat bikin anak. Tapi bayangan soal punya anak membuat proses mental dan juga perilaku kita berubah. Nah inilah teman-teman realitas sosial yang akan kita ulik, kita kaji selama pertemuan ke depan ya. Ngomongin change-nya ya, ngomongin perilakunya iya, ngomongin proses mental apa aja yang berubah ya. Ngomongin presence of others-nya bentuknya gimana aja, apakah dia real, apakah dia imply atau imagine, dan banyak lagi. Tapi kapan? Di pertemuan yang akan datang. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.